Haleluya, haleluya, haleluya. Salam damai sejahtera buat setiap saudara, seluruh sidang jemaat Tuhan. Bahkan bagi setiap saudara yang boleh menyaksikan, bahkan mendengarkan renungan pada saat ini. Kita akan terus belajar firman Allah, karena kita percaya hanya firman Allah yang menjadi makanan rohani bagi setiap kita. Untuk kita terus mengalami Tuhan, bertumbuh iman kita di dalam Tuhan, bertumbuh pengenalan kita dengan benar di dalam Tuhan. Dan kita percaya bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Hanya bersama dengan Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Allah. Kita akan belajar kembali dalam Efesus pasalnya yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Kita akan baca ayatnya yang ke-10. Efesus pasal 6, ayatnya yang ke-10. Firman Allah berkata begini, atau saya baca ayat 10 dan ayat 11. Firman Allah berkata begini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Haleluya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. Ya. Kalau ketika kita membaca sebuah kalimat berkata akhirnya, dengan kata lain, ya, ayat yang baru saja kita baca merupakan bagian-bagian terakhir dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Ya. Ketika dia memberikan pesan-pesan, ya, dia memberikan nasihat-nasihat kepada jemaat yang ada di Efesus, Paulus menasihatkan. Saya bilang ada pesan terakhir yang penting gitu ya, yang ingin Paulus tekankan juga kepada jemaat yang ada di Efesus, bahkan bagi setiap saya dan saudara hari-hari ini. Dia bilang apa? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saya akan baca dalam dua terjemahan yang lain, ayat yang ke-10 ini. Dalam firman Allah yang hidup berkata begini, akhirnya ingin saya peringatkan bahwa kekuatan saudara, ya, bahwa kekuatan saya dan saudara hendaknya datang dari kuasa Tuhan di dalam diri saudara. Terus dalam bahasa Indonesia masa kini berkata begini, akhirnya hendaklah kalian menjadi kuat dengan kekuatan yang kalian dapat dari kuasa Tuhan, karena kalian bersatu dengan Dia. Ya. Kata kuat di sini, saudara, memiliki kata dasar yang sama dengan kata kuasa dalam Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kata kuat di sini punya kata dasar yang sama, ya. Tapi kalau saya membaca dalam bahasa aslinya, kalau dalam gramatikalnya, sudah, kata ini bukan punya arti begini, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Seolah-olah kita berusaha, kan, ya. Tapi dalam terjemahan bahasa Yunani, ya, saya bukan ingin sosok jago bahasa Yunani kepada saudara, tetapi saya ingin menjelaskan dalam konteks yang sebenarnya. Kata ini punya arti begini, hendaklah kamu, ya, terus menerus, ya. Hendaklah kamu terus menerus dikuatkan oleh kekuatan yang dari Tuhan. Hendaklah kamu terus menerus dikuatkan di dalam Tuhan. Ya. Seolah-olah kalau kita memaknai ayat ini, kita pasif sebenarnya. Ya. Kita pasif, tetapi Tuhan yang bekerja. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini tadi, biarkan Tuhan yang bekerja. Biarkan kuasa Tuhan yang sudah ada di dalam kita itu yang mengerjakan kekuatan itu dalam hidup kita. Ketika kita seolah-olah pasif dikuatkan, tapi memang benar, saudara, kekuatan itu memang cuma bisa kita dapatkan dari Tuhan. Tidak ada kekuatan manusia yang bisa membuat dia sanggup hidup di dalam dunia ini. Tidak ada. Tidak bisa, bahkan saya bilang. Tetapi kita bisa ada, kita bisa menerima kekuatan, kita bisa menerima kesanggupan untuk melayani.
Kita punya kesanggupan untuk tetap ikut Tuhan. Kita punya kesanggupan untuk terus menjadi murid Tuhan. Kita punya kesanggupan untuk tetap memberi hati kita. Kita menerima arahan dari Tuhan. Kita memiliki tujuan yang sama dalam mengikut Tuhan. Kesanggupan itu hanya bisa dikerjakan. Saya harus bilang ini sekali lagi. Hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah memenuhi, yang sudah menguasai, yang sudah mengendalikan hidup saya dan saudara. Bagian kita apa? Hendaklah kita memberi hidup kita, kita memberi hati kita, suruh keberadaan kita untuk terus dikuatkan, untuk terus menerus. Bukan cuma hari ini, saudara. Bukan cuma di dalam rangka 10 malam ini. Tetapi hendaklah kita terus menerus sampai akhir hidup kita. Untuk saya dan saudara dikuatkan oleh kuasa Tuhan. Haleluya. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini, saudara? Jadi orang percaya itu harus terus menerus membiarkan, ya, saya harus bilang ini, membiarkan Roh Kudus untuk memperkuat kehidupan mereka. Mengapa Paulus menekankan hal ini? Mengapa firman Allah ini datang kepada saya dan saudara? Biarlah kita terus menerus dikuatkan. Karena begini, saudara, saya dan saudara, atau saya bilang manusia itu terbatas. Tapi Tuhan yang kita sembah, Dia tidak terbatas. Bahkan kuasanya tidak pernah berubah, saudara. Sebab itu, ini yang menjadi alasan. Akhirnya, hendaklah kamu terus menerus dikuatkan oleh kuasa Tuhan dari dalam hidup kita. Ya. Saya sering kali bilang, saudara, bahwa kita ini harus mengizinkan Tuhan itu bekerja di dalam kita dan melalui kita. Amin. Kita sadar bahwa kita ini terbatas. Sebab itu kita perlu kuasa Tuhan. Kita perlu kesanggupan dari Tuhan. Kita perlu perlengkapan dari Tuhan untuk kita menjalani hidup ini. Karena kita punya Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Kita sering kali nyanyikan lagu itu. Tak terbatas kuasamu, Tuhan. Amin. Biarlah kuasanya yang tidak terbatas itu terus memberikan kekuatan, terus memberikan kesanggupan dalam hidup saya dan saudara terus menerus. Mari izinkan, ya, Dia terus bekerja di dalam dan melalui hidup kita. Apa yang bisa kita pelajari ketika kita berkata, akhirnya hendaklah kamu terus menerus dikuatkan, ya, bahwa kekuatan itu hanya bersumber dari Allah saja. Tidak ada kekuatan manusia yang bisa bertahan selamanya, saudara. Ya. Saudara mau fitness, ya, saudara mau besarkan otot saudara, gitu ya. Ya, saudara tiap hari angkat gitu ya. Gitu. Tapi hanya otot-otot jasmani kita aja kan yang berkembang. Tapi itu juga nggak bertahan lama. Ya. Nggak bertahan lama, saudara. Ya. Lama-lama kekuatan kita akan semakin merosot. Kekuatan manusia akan semakin merosot. Sebab itu kita perlu kekuatan ilahi. Ya, ini yang Paulus bilang. Bahwa kekuatan manusia itu akan semakin merosot. Tapi biarlah kekuatan Tuhan itu yang terus bekerja, yang berkarya dalam hidup kita. Ya, yang terus menguatkan saya dan saudara. Ya. Kenapa kita terus harus menerus dikuatkan? Terus menerus dikuatkan, ya, karena kita ini terbatas dan kekuatan itu hanya dari Tuhan, ya. Kalau kita baca ayat ini, saudara, ya, menunjukkan bahwa mengapa kita perlu terus menerus membiarkan Roh Kudus memperkuat saya dan saudara, ya. Karena selama kita hidup, kita ada di dalam, boleh saya bilang, perjuangan, atau saya harus bilang nih, peperangan, saudara. Kalau kita baca di Efesus tadi, bahwa apa? Mengapa kita harus terus menerus dikuatkan di dalam kekuatan Tuhan, ya? Supaya kita dapat bertahan melawan apa?
tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita di ayat 12, Efesus 6 ayat 12, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya. Apa kekuatan manusia sanggup untuk melakukan itu? Tidak bisa. Hanya kekuatan Roh Kudus yang bekerja di dalam dan melalui hidup kita. Kita ada di dalam perjuangan hidup. Kita ada di dalam peperangan hidup. Gitu. Sebab itu kita perlu kuasa ini terus menguatkan saya dan saudara. Terus menerus. Haleluya. Ya. Saya akan baca sebuah ayat bagi saudara. Mengapa kita perlu terus menerus dikuatkan oleh kuasa Allah ini. Ya. 2 Korintus pasal 10 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6 berkata begini. Memang ya, kami masih hidup di dunia ini ya. Karena kita masih hidup, saya dan saudara masih hidup di dunia ini ya. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi ya. Jadi kita hidup di dunia ini, tetapi hidup kita juga ada di dalam perjuangan. Tetapi Paulus bilang perjuangan kita bukan secara duniawi. Karena dia bilang senjata kami dalam perjuangan, haleluya, bukanlah senjata duniawi, melainkan apa? Senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, haleluya. Melainkan senjata yang terus menerus diperlengkapi dengan kuasa Allah. Mengapa kita perlu terus-menerus diperlengkapi, dipenuhi, dikuasai, dikendalikan, dikuatkan oleh Roh Kudus? Karena senjata ini, kuasa ini yang sanggup. Kalau Bapak Ibu baca dalam lanjutan 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 6, yang sanggup untuk merentukan benteng-benteng. Yang sanggup mematahkan setiap siasat orang, dan sanggup merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Ya. Luar biasa firman Allah ini. Kita ada di dalam masa-masa perjuangan hidup kita hari-hari. Saya mau bilang begini. Kita tidak akan pernah sanggup untuk menang. Kita bahkan mungkin gak akan pernah mengalami kemenangan kalau kita andalkan kekuatan diri kita sendiri. Kapan kita bisa menang dan bagaimana kita bisa mengalami kemenangan dalam hidup? Ketika kita memberi hidup kita dengan apa? Terus menerus. Haleluya. Terus menerus. Dikuasai, dipenuhi, dikendalikan, dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Amin, saudara. Biar Roh Kudus terus yang memberikan kekuatan dalam hidup kita, di dalam perjuangan hidup kita. Maka kita akan disebut apa? Orang yang lebih dari para pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Biarlah hidup saudara terus diberikan untuk dipenuhi dan dikuasai dan dikendalikan dan dikuatkan. Saya harus terus bilang ini oleh Roh Kudus sampai akhir hidup saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk